Pelaku ujaran kebencian Adimas Firdaus atau Resbob ditetapkan sebagai tersangka. Atalia dan RK tidak hadir di sidang perdana gugatan cerai. Antisipasi lonjakan penumpang kereta 287.000 kursi disiapkan untuk Nataru. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas. Pelaku ujaran kebencian Adimas Firdaus atau Resbob terancam hukuman penjara 6 tahun. Hasil pemeriksaan polisi, uang menjadi motivasi Resbob melakukan ujaran kebencian. Polda Jawa Barat tetapkan Adimas Firdaus sebagai tersangka pelaku ujaran kebencian terhadap suku Sunda di media sosial. Pelaku ditangkap jajaran Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat di wilayah Unggaran, Semarang, Jawa Tengah. Sebelum ditangkap, pelaku sempat ke kota Surabaya, Jawa Timur. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, motivasi pelaku melakukan ujaran kebencian adalah untuk menambah jumlah penonton di TikTok dan mendapatkan uang dari live streamingnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Resbob terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari ujaran yang cukup heboh, saya meyakini bahwa Resmob ini sudah mengetahui ini bakal viral. Dengan viral tersebut, maka viewernya akan banyak. Yang nyawer banyak. Dan tentunya dapat keuntungan. Oleh sebab itu, maka pasal-pasal yang tadi kita sebutkan itu sudah sangat memenuhi unsur bahwa dia mentransmisikan tadi tayangan itu dan mendapat keuntungan. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan temui komunitas Sunda. Komunitas Sunda hadir di Polda sebagai bentuk apresiasi atas penangkapan Adimas Firdaus atau Resbob. Setelah melakukan konferensi pers terkait penangkapan Adimas Firdaus atau Resbob, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan temui komunitas Sunda yang hadir di Polda Jabar dan didaulat untuk naik kuda renggong. Kehadiran komunitas Sunda ini sebagai bentuk apresiasi setelah Polda Jawa Barat menangkap Adimas Firdaus atau Resbob setelah melakukan ujaran kebencian terhadap suku Sunda di media sosial. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan juga mengatakan tidak ada tempat bagi pelaku ujaran kebencian karena perbuatannya tidak mencerminkan rasa persaudaraan. Kami Polda Jabar, penegak hukum, semuanya tidak akan memberikan ruang kepada pelaku-pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian. Dan saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat etnis Sunda dan lain-lainnya yang senantiasa memberi dukungan dari mulai hari pertama, senantiasa menanyakan dukungan, berharap banyak kepada kami. Dan alhamdulillah berkat dukungan tersebut membuat kami lebih giat lagi mencarinya dan ketemu yang bersangkutan. Sidang perdana perceraian Atalia Praratia dan Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Agama Bandung. Keduanya kompak tak hadir di persidangan, hanya diwakili oleh kuasa hukum kedua belah pihak.
Ketidakhadiran Atalia Praratia dan Ridwan Kamil di persidangan disebutkan karena kesibukannya masing-masing. Atalia sedang ada agenda kedinasan sebagai anggota DPR RI dan Ridwan Kamil berada di luar kota. Sidang hari ini hanya memeriksa kelengkapan administrasi kedua belah pihak. Kedua kuasa hukum pun tidak membeberkan isi gugatan. Belum ada pembacaan gugatan memang sesinya gitu. Ya. Gimana kalau ya? Ya. Belum ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dengan Pak RK gitu. Jadi nggak ada. Tidak ada nama lain ya. Kapan datang? Nanti kalau sudah ada jadwal yang pasti untuk pelaksanaan mediasi. Nanti diseratin kalau datangnya. Kalau alasan kita tidak bisa menjawab karena itu kan udah menjadi materi gugatan dan sebagaimana diatur dalam undang-undang itu tidak bisa dipublis. Berarti apakah LM udah merencanakan lebih jauh untuk perceraian ini? Kalau itu sih lebih masuk ke materi gugatan juga ya. Karena LM atau bukan karena kasus Jadi kapan? yang pernah ini? Oh, enggak ada. Makasih ya. Rencananya sidang akan kembali digelar pada 21 Januari 2026 dengan agenda mediasi. Dikabarkan pihak tergugat Ridwan Kamil dan penggugat Atalia Praratia akan hadir pada sidang mediasi tersebut. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok penting atau Gapokting di Pasar Ciawitali Guntur Garut alami kenaikan yang cukup signifikan sejak sepekan terakhir. Harga beragam komoditas sayuran di Pasar Guntur Garut, Jawa Barat alami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru 2026. Kenaikan harga sudah terjadi sejak sepekan lalu. Jenis sayuran yang alami kenaikan harga seperti cabai dari harga Rp35.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai gendot dari Rp8.000 naik menjadi Rp17.000 per kilogramnya. Cabai keriting semula Rp20.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Dan cabai merah besar dari Rp20.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Selain itu, kenaikan juga terjadi di bawang merah dari harga Rp20.000 naik menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih dari harga Rp28.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Perkembangannya untuk harga-harga menjelang Nataru, dari mulai bumbu, percabaian itu ada kenaikan yang lumayan harganya. Seperti cengkeh inul dari harga Rp35.000 itu sekarang bisa mencapai Rp80.000 per kilo. Terus untuk cabai merah, keriting merah itu yang tadinya normalnya dari harga Rp20.000 mencapai Rp40.000 sampai Rp45.000. Antisipasi lonjakan penumpang kereta, 287.000 kursi disiapkan untuk Nataru. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Kompas Pagi. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung memastikan kesiapan penuh layanan angkutan kereta api dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Selain menyiapkan ratusan ribu kursi, KAI juga menambah perjalanan kereta dan memberikan diskon tarif ekonomi komersial. Menghadapi lonjakan penumpang pada momen Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung telah menyiapkan seluruh sarana, prasarana, serta sumber daya manusia guna menjamin perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan lancar. Sebanyak lebih dari 287.000 kursi disiapkan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang akan berpergian selama masa libur panjang akhir tahun. Selain itu, PT KAI juga memberikan diskon tarif kereta api kelas ekonomi komersial yang berlaku mulai 22 Desember hingga 10 Januari sebagai upaya memberikan layanan perjalanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 2 Bandung menambah 4 perjalanan kereta api tambahan terdiri dari 2 perjalanan tujuan Surabaya Gubeng, 1 perjalanan tujuan Kutoarjo, dan 1 perjalanan tujuan Surabaya Pasar Turi. Di sisi prasarana, KAI memastikan seluruh jalur kereta api dalam kondisi aman melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan bersama jajaran terkait. Selain itu, sebanyak 154 petugas tambahan juga disiagakan untuk mengamankan sejumlah titik rawan serta jalur yang dilalui kereta api. Ya, pada masa Natal dan Tahun Baru 2025-2026 kali ini, kami dari PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi 2 Bandung, telah mempersiapkan semua sarana, prasarana, dan juga SDM untuk memastikan perjalanan kereta api dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan lancar. Di samping itu juga kita sudah menyiapkan sebanyak 287.000 lebih tempat duduk. Ini tentunya kami harapkan bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk melaksanakan Natal dan Tahun Baru pada tahun ini. PT KAI mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini dan mematuhi seluruh ketentuan demi kelancaran perjalanan selama libur Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. PT KAI Daop 2 Bandung tambah petugas pemeriksa jalur, penjaga perlintasan, dan petugas penjaga daerah khusus selama libur Nataru. Penambahan petugas tersebut untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api. PT KAI Daop 2 Bandung menggelar apel operasi angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kegiatan ini diikuti oleh manajemen dan pekerja PT KAI serta unsur pengamanan dari TNI dan Polri. Kegiatan ini menjadi wujud kesiapan KAI dalam memastikan kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan kereta api selama libur Nataru. PT KAI Daop 2 Bandung juga menambah 154 petugas ekstra yang terdiri dari petugas pemeriksa jalur, penjaga perlintasan, dan petugas penjagaan daerah pantauan khusus. Dari aspek pengamanan, PT KAI Daop 2 Bandung mengerahkan total 770 personel yang terdiri dari personel Polpus, security, personil kewilayahan rutin, serta personel pengamanan eksternal dari unsur TNI dan Polri. Petugas tambahan ada, kita ada petugas tambahan kurang lebih sekitar 2.300 sekian dari segala lini, mulai dari penjaga pintu perlintasan, OTC, kebersihan, semua keamanan kita sudah siapkan. Berarti menambah berapa personil itu Pak di lapangan 2000 itu? Iya, 2000. Totalnya 2.392 kurang lebih, itu dipecah-pecah. Ada pengamanan, penjagaan daerah rawan, OTC, K2, semua di sana. Termasuk cuci kereta, semua kita ada tenaga tambahan. Menghadapi perubahan cuaca ekstrim, PT KAI Daop 2 Bandung melakukan pengawasan di 53 daerah pantauan khusus yang meliputi titik rawan tanah labil, longsor, banjir, dan jembatan rawan. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan berbagai kegiatan dan event menarik untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025. Ragam acara ini diharapkan mampu menarik wisatawan sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru 2025, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mendorong pelaku usaha pariwisata untuk menghadirkan berbagai event dan kegiatan menarik. Tidak hanya hotel, kegiatan juga digelar oleh restoran, kafe, hingga destinasi wisata yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung. Beragam acara disiapkan guna memberikan pengalaman liburan yang berkesan bagi wisatawan maupun warga lokal. Pemerintah Kota Bandung mengajak seluruh pelaku usaha pariwisata untuk berkolaborasi menciptakan suasana kota yang ramah dan menarik bagi pengunjung. Selain itu, masyarakat Kota Bandung juga diajak untuk memanfaatkan momentum libur akhir tahun ini dengan bersama-sama menjaga kenyamanan, keramahan, dan citra positif kota. Diharapkan, suasana tersebut dapat membuat Kota Bandung semakin dirindukan dan menjadi tujuan wisata favorit yang terus dikunjungi wisatawan. Kota Bandung dalam rangka menyambut Natal
Natal dan Tahun Baru Nataru tahun 2025 tentu menyiapkan berbagai event kegiatan dan kegiatannya sangat beragam, diadakan oleh hotel-hotel, resto, kafe, dan juga destinasi wisata. Kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung mengajak para warga semua, ya, bukan hanya di Kota Bandung, tapi juga dari luar Kota Bandung, mari kunjungi Kota Bandung untuk bisa mengetahui apa saja event yang ada dan sebagainya. Kita punya satu media, itu media Instagram, juga ada TikTok, ya. Melalui berbagai kegiatan ini, pemerintah Kota Bandung optimis kunjungan wisatawan selama Nataru 2025 akan meningkat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Universitas Islam Bandung menggelar pelantikan pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum sekaligus orasi ilmiah anotasi KUHP dan KUHAP sebagai bagian dari pengawalan pembaruan hukum nasional. Universitas Islam Bandung melantik pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum atau IKFH Unisba dalam acara yang dirangkaikan dengan orasi ilmiah anotasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kegiatan digelar di Aula Utama Unisba. Pelantikan ini menjadi momen konsolidasi alumni sekaligus ruang diskusi akademis terkait pembaruan hukum pidana material dan hukum acara pidana. Acara dihadiri Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, pimpinan fakultas, serta alumni Fakultas Hukum Unisba dari berbagai angkatan. Usai prosesi pelantikan, acara dilanjutkan dengan orasi ilmiah yang menekankan pentingnya anotasi KUHP dan KUHAP. Anotasi ini dipandang perlu untuk memberikan penjelasan komprehensif terhadap norma pidana dan mekanisme penegakan hukum agar tidak menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia menyampaikan pembaruan KUHP dan penyempurnaan KUHAP merupakan bagian dari reformasi hukum nasional. Menurutnya, keterlibatan akademisi dan alumni Fakultas Hukum sangat strategis dalam memberikan edukasi hukum yang utuh kepada masyarakat. Penyitaan terhadap barang atau benda yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan. Ini pun menjadi objek pra-peradilan. Hal lain di dalam KUHP yang baru kita mengatur cukup detail mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan. Dan yang terakhir, kita memperkenalkan sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi. Sementara itu, Ketua Panitia IKA Fakultas Hukum Unisba, Irfan Arifian menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, namun juga menjadi ruang akademis untuk memperkuat peran alumni dalam merespons dinamika pembaruan hukum nasional. Oke, baik. Kita Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum Unisba merespon isu-isu kekinian pastinya, karena kita concern tentang itu dan kita akan mengawasi jalannya proses yang telah diundangkan, dalam hal ini KUHP nasional baru kita dan KUHAP yang akan dilakukan 2026 mendatang. Nah, kita akan mengawasi jalannya undang-undang tersebut, apakah efektif, apakah efisien bagi para praktisi, para penegak hukum, dan mencerminkan asas-asas keadilan yang telah digariskan atau tidak. Di tempat yang sama, Dekan Fakultas Hukum Unisba Profesor Efik Yusdiansyah menegaskan, Fakultas Hukum memiliki tanggung jawab akademis dalam mengawal pembaruan KUHP dan KUHAP. Menurutnya, sinergi antara kampus dan alumni menjadi kekuatan dalam menjembatani teori dan praktik hukum. Pertama, tentu kami mensosialisasikan terkait dengan kebijakan yang akan diberlakukan di bulan Januari tahun 2026 terkait dengan hukum pidana, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Tentu di samping itu ada harapan-harapan dari kami, dari perguruan tinggi terkait dengan pelaksanaannya. Tentu harapan-harapannya terkait dengan apa? Terkait dengan agar pemberlakuannya bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.
Melalui pelantikan pengurus IKFH Unisba dan orasi ilmiah ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah, akademisi, dan alumni dalam mengawal implementasi pembaruan KUHP dan KUHAP demi terwujudnya sistem hukum pidana nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menu spesial Natal berikut ini dapat menjadi pilihan untuk menemani perayaan Natal tahun ini bersama keluarga. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Kompas Pagi. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, tingkat okupansi sejumlah hotel di Kota Bandung mulai mengalami peningkatan. Kenaikan ini terjadi meski pemerintah masih menerapkan kebijakan efisiensi dan pengetatan anggaran. Memasuki kuartal keempat tahun ini, sektor perhotelan di Kota Bandung mulai menunjukkan pergerakan positif. Salah satunya terlihat di Hotel Santika. Manajemen hotel menyebut untuk periode Natal, keterisian kamar telah mencapai 20%. Sementara untuk Tahun Baru, angka pemesanan sudah berada di kisaran 40% dan diperkirakan terus meningkat hingga puncak liburan. Pelaku industri perhotelan menilai naiknya okupansi ini menjadi sinyal pemulihan, khususnya setelah beberapa bulan terakhir terdampak kebijakan efisiensi pemerintah yang mengurangi kegiatan dan perjalanan dinas. Meski demikian, pihak hotel tetap menyiapkan strategi promosi guna menarik tamu, baik wisatawan maupun keluarga yang berlibur ke Bandung. In general, Bandung itu memang masih destinasi untuk liburan. Dan untuk Santika sendiri pasti kita optimis sih, ada potensi untuk bisa penuh. Ya, di Bandung itu tren market memang last minute karena dengan adanya travel, adanya WUS, biasanya 1 minggu atau 2 minggu sebelum festive season itu baru terisi. Sekarang ini kita masih 20% okupansi untuk yang Christmas, ya 40% udah untuk yang tahun baru. Untuk menarik minat tamu, Santika Hotel pada Natal menyediakan set menu dinner, sementara Tahun Baru tersedia buffet all you can eat. Dengan tren peningkatan ini, industri perhotelan optimistis libur Nataru dapat memberi dorongan positif bagi perekonomian Kota Bandung. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Penjualan pernak-pernik Natal seperti hiasan bola Natal dan lampu warna-warni terus mengalami peningkatan menjelang perayaan Natal 2025. Harga yang ditawarkan pun beragam, mulai dari Rp5.000 hingga Rp500.000. Jelang Hari Raya Natal 2025, penjualan pernak-pernik Natal mulai meningkat di sejumlah pusat perbelanjaan dan toko dekorasi. Seperti di toko pernak-pernik Natal Bunda Sinta di Jalan Cibadak nomor 58A, Kota Bandung ini. Berbagai hiasan mulai dari bola pohon Natal, rangkaian salju buatan, hingga lampu warna-warni menjadi barang paling diburu para pembeli. Bola Natal, slinger, pohon Natal, dan pernak-pernik Natal lah, semua. Itu kayak ini ya, Bandung, topi Santa. Ini biasanya pembeli datang kapan sih, Tante? Ya menjelang sekarang lah, mau deket Natal gitu. Sebulan sebelumnya udah pada ramai. Tak hanya pembeli untuk keperluan bisnis, banyak juga warga yang membeli pernak-pernik Natal untuk dipasang di rumah sebagai bagian tradisi perayaan. Saya biasanya tiap tahun tuh beda tema. Kalau kemarin juga saya kesini ke toko ini. Kemarin rose gold, sekarang pinginnya temanya merah sama gold. Kayak gitu. Ya, lagi nyari yang apa sih sebetulnya slinger ya, slinger yang gold. Kayak gitu. Iya. Kalau aksesoris lain nyari nggak Bu? Kayak misalnya topi Santa atau lainnya? Selalu cari.
Cuman kebetulan memang masih ada di rumah, tapi ketika ada yang baru selalu saya beli. Tak hanya pembeli untuk kebutuhan pribadi, namun para pelaku usaha dekorasi juga mulai membeli dalam jumlah besar. Harga pernak-pernik yang dijual pun beragam, mulai dari Rp5.000 untuk ornamen kecil hingga Rp500.000 untuk pohon Natal. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Momen Natal identik dengan kebersamaan dan santapan istimewa. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengunjungi Hotel Santika untuk melihat dan mencoba set menu spesial Natal yang dapat menjadi pilihan untuk menemani perayaan Natal tahun ini bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Berikut liputan selengkapnya. Menjelang Natal 2025, ada menu khusus yang disiapkan oleh Santika Hotel Bandung. Kira-kira menu khusus tersebut apa saja sih yang wajib kita coba? Ikutin saya ya. Bagi Anda yang masih mencari inspirasi hidangan Natal di tahun 2025, saya akan mengajak Anda menikmati set menu Natal yang disiapkan khusus oleh Hotel Santika Bandung. Kali ini saya juga ikut langsung dalam proses penyajiannya bersama chef Hotel Santika Bandung. Menyantap hidangan khas di momen Natal menjadi tradisi di banyak keluarga. Menyambut Natal 2025, Hotel Santika Bandung menyiapkan rangkaian set menu lengkap, mulai dari hidangan pembuka hingga penutup yang dirancang untuk menghadirkan suasana hangat dan penuh kebersamaan. Sebagai pembuka, tamu disuguhi amuse bound soft roll berpadu dengan chimichurri beef cucumber salad, memberikan cita rasa segar yang menggugah selera sejak awal santapan. Untuk menghadirkan kehangatan, creamy pumpkin soup dengan brown sage grissini disajikan sebagai hidangan pembuka. Sementara itu, menu utama berupa classic chicken steak lengkap dengan sayuran serta dark sauce menjadi sajian utama dalam satu set yang seimbang dan mengenyangkan. Sebagai penutup, Merry Christmas Chocolate Mousse Cake dihadirkan untuk melengkapi rangkaian santapan. Tak ketinggalan, healthy juice disajikan sebagai minuman pendamping menyeimbangkan keseluruhan menu Natal ini. Menu Natal 2025 sebetulnya lebih menarik karena yang disajikan itu set menu. Berbeda dengan menu yang tahun kemarin yang disajikan buffet, tapi untuk menu tahun ini kita menyajikan menu untuk set menu untuk Natal, dari mulai appetizer sampai di dessert. Penyajian set menu Natal ini menjadi alternatif bagi keluarga yang ingin merayakan Natal dengan praktis namun tetap berkesan. Seluruh hidangan tersaji dalam satu paket memudahkan tamu menikmati perayaan tanpa perlu memilih menu satu persatu. Setelah menikmati semua hidangan yang ada di depan saya, ternyata memang Christmas menu set yang ada di Hotel Santika Bandung ini enak-enak semua. Jadi bagi Anda yang ingin menikmati Christmas menu set yang ada di Hotel Santika Bandung bisa datang nanti tanggal 25 Desember 2025. Ini dibuka dari jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Mita Handayani, Andri Iskandar, Bandung, Jawa Barat. Antrean panjang sudah terlihat dari pintu masuk menuju rumah makan ini. Para pengunjung bahkan rela menunggu hingga 30 menit untuk mencicipi sajian khas Sunda di sini. Pasalnya, sajian khas Sunda di sini berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Pemilik sengaja beternak ayam kampung sendiri dan memiliki sawah sendiri untuk bahan baku berasnya. Itu semua dilakukan untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan sehat tanpa terpapar bahan kimia tambahan yang saat ini banyak dipakai untuk produksi beras dan peternakan. Tentunya bahan baku yang baik itu harusnya bahan baku yang sehat juga. Contohnya tadi misalnya ayam. Ayam itu untuk enak nggak semena-mena ayam gitu, tapi tadi kita lihat gitu ya, kita pastikan itu tidak disuntik hormon dan antibiotik. Sama tadi beras, untuk berasnya enak, pulen rasanya, aromanya itu perfect gitu. Itu mesti dari awal juga
itu pastinya tidak menggunakan bahan-bahan kimia secara pestisida dan nutrisinya juga bukan kimia. Proses pengolahan berasnya pun khusus. Gabah padi yang baru dipanen digiling dadakan sebelum dimasak. Proses memasaknya pun menggunakan teknik memasak khas Sunda yang sudah jarang ditemui. Di mana setelah nasi matang selanjutnya proses ngakel dilakukan di wadah kayu besar. Ini adalah tahap akhir dari proses menanak nasi tradisional. Hasilnya, nasi dijamin menjadi lebih pulen. Yang jadi menu utama di sini tentu ayam kampungnya. Selain organik, ayam kampung ini juga dipilih yang masih berusia tak lebih dari 3 bulan. Sehingga bumbu-bumbu racikan yang digunakan sangat meresap dan dagingnya pun empuk. Sebetulnya kalau Pira iya juga gitu ya, penasaran iya juga. Cuman kalau lihat menunya gitu ya, ya jadi apa ya, tertarik karena di sini kayaknya khas Sunda. Terus nasinya juga nasi ake, bakakaknya ayam kampung tadi, dan semuanya yang sudah kita makan itu ternyata ini buktinya habis. Wah, ini semua menunya udah ada di depan saya. Ngiler banget rasanya. Jadi ini udah ada ayam kampung muda lengkuas. Dan juga ini nih yang jadi inceran saya. Tempe goreng, tapi bukan tempe goreng biasa. Ini adalah tempe goreng bawang putih. Dan tentunya ini nih yang tadi saya sudah bantu masnya gitu ya untuk mempersiapkan. Ini adalah nasi putih organik yang pulennya ini bisa dicoba. Udah gak sabar, langsung aja kita cobain yuk. Betul saja, saking empuknya tak perlu usaha lebih untuk melepas daging ayam dari tulangnya. Saya pun langsung mencocol daging ayam kampung goreng lengkuas yang tebal ini dengan sambal terasi dadakan. Rasanya, jangan ditanya, meriah dalam mulut. Aduh, sedap banget. Emang paling pas kalau udah makan Sunda-Sundaan yang pedes, diminumnya pakai teh panas tawar. Tadi saya udah cobain semuanya enak sekali, apalagi ayam kampung muda goreng lengkuas. Mantap banget. Jadi kalau Anda yang mau cobain semuanya yang ada di sini, bisa langsung aja ke rumah makan Abah Harja yang ada di kawasan Halimun, Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Fida Latas, Reza Pratama melaporkan. Saya mau lanjut makan. Saudara, usai jeda, kami masih memiliki informasi menarik dari dunia olahraga. Tetaplah di Kompas Pagi. Dari arena SEA Games Thailand 2025, Timnas Bola Basket Putri Indonesia melangkah ke semifinal SEA Games 2025 setelah mengalahkan Singapura dengan skor akhir 77-37. Bertanding di Stadion Nimi Board Bangkok Rabu siang, Timnas Bola Basket Putri Indonesia menampilkan permainan kolektif saat jumpa Singapura. Agustin Elia Gradita dan kawan-kawan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 18-11. Pada kuarter kedua, pertahanan Timnas Putri solid dengan menutup pergerakan Singapura. Indonesia pun menutup kuarter kedua dengan keunggulan 30-15. Unggul jauh, Indonesia semakin meninggalkan Singapura dengan mencetak 26 poin pada kuarter ketiga. Dan di kuarter terakhir, permainan Timnas Putri Indonesia sempat mengendur. Tetapi poin tidak dapat dikejar lawan. Laga pun berakhir 77-37. Di semifinal, Indonesia telah ditunggu Filipina.
Lifter Indonesia Alia Maulida Kartika Pertiwi berhasil meraih medali perak di kelas 77 kg cabang angkat besi. Indonesia menambah perolehan medali dari cabang angkat besi nomor 77 kg putri. Lifter Alia Maulida Kartika Pertiwi meraih medali perak dengan total angkatan 206 kg pada final SEA Games Thailand 2025. Medali emas disabet wakil tuan rumah Thailand, Taing Dekalida, dan perunggu Vietnam, Nguyen Tipuong. Sementara timnas e-sports kategori Game Mobile Legends Beng Beng Putri dan Putra meraih medali perunggu di SEA Games 2025 Thailand. Timnas e-sports Indonesia kategori Game MLBB Putri harus puas raih medali perunggu SEA Games 2025 Thailand. Sebelumnya, Vivian dan kolega kandas pada babak semifinal melawan Filipina. Gagal pertahankan medali emas yang terakhir direbut saat tampil di Pesta Olahraga Asia Tenggara Kamboja, timnas MLBB Putri tak mengendurkan permainan. Tampil solid dan cerdik, para Srikandi MLBB Indonesia menaklukkan permainan Myanmar dengan skor 3-0 tanpa balas. Timnas Futsal Putra Indonesia menelan kekalahan tipis atas Vietnam dalam laga SEA Games Thailand 2025. Gol Tu Minh Quang menjadi mimpi buruk tim Merah Putih. Di laga kedua cabang olahraga futsal putra, timnas Indonesia berjumpa Vietnam di Non-Taburi Sports Complex Gymnasium Rabu sore. Vietnam mengejutkan pasukan Hector Suoto dengan gol yang terjadi di menit 10 dari tendangan Tu Minh Quang. Skor 1-0 bertahan hingga pertandingan berakhir untuk kemenangan Vietnam atas Indonesia. Habibie sempat terpleset dan terjatuh sebelum akhirnya bola dilepaskan oleh tendangan yang terukur. SEA Games 2025 jadi panggung terakhir patriot olahraga tanah air. Atlet renang Siman Sudartawa putuskan pensiun usai sumbangkan 9 medali emas bagi Indonesia. Sementara itu ingin lebih banyak waktu dengan keluarga, jagoan wushu Edgar Xavier Marvelo juga putuskan akhiri karir sebagai atlet. Jauh sebelum era Jason Donovan, renang Indonesia punya sosok atlet kebanggaan dalam diri Igede Siman Sudartawa. Membela Panji Merah Putih sejak SEA Games 2011, Siman total mengoleksi 9 emas bagi Merah Putih. Teranyar, perenang kelahiran Bali berhasil menyumbang perak pada keikutsertaan terakhirnya di SEA Games 2025. Siman memutuskan pensiun usai berlaga di Thailand. Selain faktor usia yang memasuki 31 tahun, Siman mengaku sudah tenang meninggalkan tim renang Indonesia karena kini sudah banyak atlet muda potensial yang muncul. Momen paling berkesan, yang pasti yang pertama kali SEA Games dan yang terakhir ini. Pertama kali di 2011, terus diakhiri di 2025, masih bisa menyumbang medali, terus kemarin sempat perpisahan juga buat junior-junior muda, jadi ya lebih lega lah buat melepasnya. Ini planningnya dari habis PON kemarin, karena teman-teman aku udah pada beres juga kan. Terus beberapa junior aku yang ikut SEA Games ini juga minta kayak, Kak temenin lah untuk SEA Games pertama aku, masa nggak ada kasiman. Akhirnya ya di-push sampai SEA Games ini. SEA Games 2025 juga jadi ajang tarian terakhir bagi jagoan wushu Indonesia Edgar Xavier Marvelo. Atlet yang melambung namanya sejak Asian Games 2018 memutuskan untuk menutup karir emasnya di Thailand dalam usia relatif muda 27 tahun. Satu medali emas di SEA Games 2025 jadi persembahan terakhir Edgar yang mengaku ingin lebih banyak waktu dengan keluarga. Yang pasti setiap medali, setiap penghargaan yang saya dapat, semua punya ceritanya masing-masing ya, dari kehilangan papa saat SEA Games 2019, saya melakukan operasi tindakan sebelum Asian Games 2023. Tanggung jawab menjadi sebuah tim nasional kan memang sangat berat ya, dan kita harus fokus untuk berada di sana. Dan yang pasti wushu juga regenerasinya banyak dan bagus-bagus. Saya tidak mau menjadi salah satu penghambat yang dimana misalkan saya tidak fokus untuk berada di pelatnas, saya bisa mengganggu prestasi wushu Indonesia. Terima kasih dan selamat pensiun Siman Sudartawa dan Edgar Xavier Marvelo. Dedikasi dan prestasi kalian akan selalu dikenang oleh rakyat Indonesia.
Angganu Rizky, Kompas TV, Tangerang, Banten. Pelaku ujaran kebencian Adimas Firdaus atau Resbob ditetapkan sebagai tersangka. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Pagi. Pelaku ujaran kebencian Adimas Firdaus atau Resbob terancam hukuman penjara 6 tahun. Hasil pemeriksaan polisi, uang menjadi motivasi Resbob melakukan ujaran kebencian. Polda Jawa Barat tetapkan Adimas Firdaus sebagai tersangka pelaku ujaran kebencian terhadap suku Sunda di media sosial. Pelaku ditangkap jajaran Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat di wilayah Unggaran, Semarang, Jawa Tengah. Sebelum ditangkap, pelaku sempat ke kota Surabaya, Jawa Timur. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, motivasi pelaku melakukan ujaran kebencian adalah untuk menambah jumlah penonton di TikTok dan mendapatkan uang dari live streamingnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Resbob terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari ujaran yang cukup heboh, saya meyakini bahwa Resmob ini sudah mengetahui ini bakal viral. Dengan viral tersebut, maka viewernya akan banyak. Yang nyawer banyak. Dan tentunya dapat keuntungan. Oleh sebab itu, maka pasal-pasal yang tadi kita sebutkan itu sudah sangat memenuhi unsur bahwa dia mentransmisikan tadi tayangan itu dan mendapat keuntungan. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan temui komunitas Sunda. Komunitas Sunda hadir di Polda sebagai bentuk apresiasi atas penangkapan Adimas Firdaus atau Resbob. Setelah melakukan konferensi pers terkait penangkapan Adimas Firdaus atau Resbob, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan temui komunitas Sunda yang hadir di Polda Jabar dan didaulat untuk naik kuda renggong. Kehadiran komunitas Sunda ini sebagai bentuk apresiasi setelah Polda Jawa Barat menangkap Adimas Firdaus atau Resbob setelah melakukan ujaran kebencian terhadap suku Sunda di media sosial. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan juga mengatakan tidak ada tempat bagi pelaku ujaran kebencian karena perbuatannya tidak mencerminkan rasa persaudaraan. Kami Polda Jabar, penegak hukum, semuanya tidak akan memberikan ruang kepada pelaku-pelaku yang menyebarkan ujaran kebencian. Dan saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat etnis Sunda dan lain-lainnya yang senantiasa memberi dukungan dari mulai hari pertama, senantiasa menanyakan dukungan, berharap banyak kepada kami. Dan alhamdulillah berkat dukungan tersebut membuat kami lebih giat lagi mencarinya dan ketemu yang bersangkutan. Sidang perdana perceraian Atalia Praratia dan Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Agama Bandung. Keduanya kompak tak hadir di persidangan, hanya diwakili oleh kuasa hukum kedua belah pihak. Ketidakhadiran Atalia Praratia dan Ridwan Kamil di persidangan disebutkan karena kesibukannya masing-masing. Atalia sedang ada agenda kedinasan sebagai anggota DPR RI dan Ridwan Kamil berada di luar kota. Sidang hari ini hanya memeriksa kelengkapan administrasi kedua belah pihak.
Kedua kuasa hukum pun tidak membeberkan isi gugatan. Belum ada pembacaan gugatan memang sesinya gitu. Ya. LM juga salah satu dalam gugatan ini seperti apa? Gimana kalau ya? Ya. Ya. Belum ada, nggak ada nama lain. Ini pihaknya cuman Bu Atalia dengan Pak RK gitu. Jadi nggak ada, tidak ada nama lain ya. Kapan datang? Nanti kalau sudah ada jadwal yang pasti untuk pelaksanaan mediasi, nanti diseratin kalau datangnya. Kalau alasan kita tidak bisa menjawab karena itu kan udah menjadi materi gugatan dan sebagaimana diatur dalam undang-undang itu tidak bisa dipublis. Berarti apakah LM atau merencanakan lebih jauh untuk perceraian ini? Kalau itu sih lebih masuk ke materi gugatan juga ya. Karena LM atau enggak karena kasus yang pernah ini? Oh, enggak ada. Makasih ya Kang. Rencananya sidang akan kembali digelar pada 21 Januari 2026 dengan agenda mediasi. Dikabarkan pihak tergugat Ridwan Kamil dan penggugat Atalia Praratia akan hadir pada sidang mediasi tersebut. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok penting atau Gapokting di Pasar Ciawitali Guntur Garut alami kenaikan yang cukup signifikan sejak sepekan terakhir. Harga beragam komoditas sayuran di Pasar Guntur Garut, Jawa Barat alami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru 2026. Kenaikan harga sudah terjadi sejak sepekan lalu. Jenis sayuran yang alami kenaikan harga seperti cabai dari harga Rp35.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai gendot dari Rp8.000 naik menjadi Rp17.000 per kilogramnya. Cabai keriting semula Rp20.000 naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Dan cabai merah besar dari Rp20.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Selain itu, kenaikan juga terjadi di bawang merah dari harga Rp20.000 naik menjadi Rp36.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih dari harga Rp28.000 naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Perkembangannya untuk harga-harga menjelang Nataru, dari mulai bumbu, percabaian itu ada kenaikan yang lumayan harganya. Seperti cengkeh inul dari harga Rp35.000 itu sekarang bisa mencapai Rp80.000 per kilo. Terus untuk cabai merah, keriting merah itu yang tadinya normalnya dari harga Rp20.000 mencapai Rp40.000 sampai Rp45.000. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.